Oh, ini kondisi sekarang ya teman-teman. Di rumah Uya Kuya. Wih, ini rumah ini disita rakyat Uya Kuya anjir. Ini full coretan temboknya ya teman-teman ya. Nah itu masih ada yang angkut-angkut barang sih. Berarti ini penjarahan part 2 ya di rumah Uya Kuya teman-teman. Loh, ada gambar apa itu? Nah, lambang. Mungkin coretan-coretan ini adalah ungkapan isi hati dari para massa ya teman-teman. Anehnya kok ini bisa masuk ya. Emang nggak ada pengawalan ya, nggak ada pengamanan di sekitar rumah Uya Kuya. Ini loh, masih ada yang angkut-angkut barang ini. Berarti memang posisinya ini ya nggak ada pengamanan sama sekali. Intinya ini adalah penjarahan part 2. Yang pertama kan tadi malam ya teman-teman. Cuma nggak seramai waktu tadi malam. Mungkin ini juga dari warga sekitar, tetangganya gitu. Saya juga nggak paham ya teman-teman. Nah, masalahnya banyak anak kecil-kecil yang di sini. Nah itu, itu kocar-kacir semua barangnya. Feelingku ya teman-teman, dari penjarahan ini yang dilakukan dalam satu malam 4 anggota dewan ludes, ya kemungkinan besar ini pasti ada pihak yang akan mengusut tuntas ya. Apakah ini para massa ini benar-benar massa yang kecewa, ataupun di dalam massa ini ada penyusup ya teman-teman. Jangan pernah pilih artis lagi. Iya, kayak Eko, Uya Kuya itu adalah mereka adalah artis ya teman-teman. Masalahnya kan waktu di tengah demo maling-maling pada ikutan, susah membedakan yang demo sama asli maling. Nah, ini adalah kesempatan para maling-maling yang memang benar-benar maling ya teman-teman. Kok ini yang dijarah ya anak-anak ya, ada yang berjilbab lagi ya, karena ini mungkin ya warga-warga sekitar ini yang jarah, karena banyak anak kecil juga yang ikut. Oke, next. Beberapa menteri yang diisukan mundur. Loh, apa ini? Selamat siang saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Niputu Trisnanda. Saudara, Ibu Sri Mulyani mundur. Begini respon Ahmad Muzani. Loh, apakah benar ini beritanya ini? Tapi ini Kompas, coba kita cek ya. Hari ini sejumlah tokoh dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke istana. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga memanggil para pemimpin partai politik untuk hadir ke istana kepresidenan siang ini. Sejumlah pemimpin partai politik yang berangsur hadir di istana kepresidenan, diantaranya Ketua Dewan Kehormatan Partai Gerindra Ahmad Muzani, ada juga Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI Edi Baskoro Yudhoyono, seperti yang Anda saksikan di layar kaca Anda saat ini, saudara. Selain itu, di istana juga turut hadir Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar. Ada pula Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan yang juga hadir di istana, saudara. Sebelumnya, Caimin atau Muhaimin Iskandar menyampaikan bahwa dirinya mengaku sudah mendapatkan informasi bahwa akan ada sejumlah pertemuan, baik itu di tingkat partai politik atau pimpinan-pimpinan partai politik, dan juga nanti akan dilanjutkan sidang kabinet. Pemanggilan ini, saudara, dilakukan pasca aksi unjuk rasa massa yang terjadi masif di Jakarta dan juga di sejumlah daerah, yang dipicu tuntutan pembatalan tunjangan rumah DPR dan tewasnya pengendara ojek online dalam aksi unjuk rasa.
Sebagai MPR atau Gerindra Pak izin Pak Pak? Kapolri apa ya? Evaluasi Kapolri Pak. Pak Muzani dikit dong Pak Kapolri Pak. bakal dicopot Pak. Pak Kapolri bakal dicopot. Saudara Ketua Dewan Kehormatan Partai Gerindra Ahmad Muzani hadir di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta untuk memenuhi undangan Presiden Prabowo Subianto. Muzani mengaku belum mengetahui siapa saja pihak yang dipanggil Presiden, tapi Muzani enggan menjawab tegas saat ditanya mengenai isu beberapa menteri yang diisukan mundur. Saya belum tahu yang di dalam siapa saja. Iya, saya diminta datang ke istana. Dalam kapasitas sebagai apa Pak? Pak Muzani ini kan ada beberapa menteri yang diisukan untuk mundur dan lain sebagainya. Bapak sebagai Ketua MPR sudah ada update Pak, mungkin bagaimana situasi terkini dan bagaimana pemerintah harus Pak bahas evaluasi Kapolri juga Pak. Di dalam bakal bahas evaluasi Kapolri Pak. Belum. Ada kabar Bu Sri Mulyani menemui Pak Presiden tadi di Hambalang Pak untuk menyatakan mundur. Belum tahu. Kalau dari MPR menanggapi situasi saat ini gimana Pak? Pak kemarin Bapak ikut di Hambalang nggak Pak? Beberapa hari ini ada rapat ya Pak di Oh, bentar dong sebagai Pak. MPR atau Nanti. Sebagai MPR berarti Setelah saya cek video ini bahwasannya tidak ada berita yang menyatakan kebenaran dari isu Sri Mulyani ini mundur, tapi yang ada hanya keterangan dari Ahmad Muzani yang enggan memberikan komentar terkait isu dari Ibu Sri Mulyani ini mundur ya teman-teman, seperti itu. Kalau Bu Sri Mulyani mundur, pasti dunia internasional kehilangan rasa percaya dengan Indonesia. Tolong Sri Mulyani jangan mundur karena rakyat masih membutuhkan beliau untuk mengurus pajak negara. Kok isu perampasan aset nggak pernah dikit pun dibahas bersama pimpinan-pimpinan partai politik dan presiden, malah hanya tunjangan DPR. Memang yang diisukan perampasan aset itu, ya teman-teman, itu mulai masih zamannya Bapak Joko Widodo menjabat. Sampai sekarang pun UU itu masih belum ada kabar jelasnya sampai sekarang hingga detik ini. Tapi kemudian ini yang dibahas adalah tunjangan DPR yang ditentang oleh para pendemo kemarin yang akan dibahas. Dan kemudian tadi ada juga permasalahan soal ojol itu yang terlindas ataupun dilindas ya, seperti itu. Oke, next. Situasi terkini rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ini apa ya teman-teman? Ini ada baju apa ya? Udah ada pengamanan ketat sini. Mahfud MD bilang tak ada presiden yang berani nyentuh kasus Risa Celik kecuali Prabowo. Aku jadi mikir, ternyata kalau mengungkap kasus besar pasti ada gejolak yang timbul di negara ini juga akan semakin besar. Contohnya sekarang ini. Pantas aja presiden dulu nggak berani ambil resiko, hanya presiden Prabowo yang berani ambil resiko walaupun mengobarkan nama baiknya sendiri. Aku nggak akan capek komen gini walaupun dikatain buzzer. Kok Bu Puan aman-aman aja, jangan-jangan ya gitulah, karena pengamanan di lingkungan rumah dari Puan Maharani itu memang dikawal ketat. Para massa itu memang dipukul mundur, nggak ada yang berani maju ya teman-teman. Oke, next. Karena di dalam setiap rezeki dan harta yang kamu dapatkan ada hak orang lain. Nah ya ini hak orang lainnya teman-teman. Haknya diambil secara paksa oleh massa. Hah? Nah, Karena di dalam aduh. Perkataan adalah doa, ikhlas ya Bu. Apakah ibu dari Sri Mulyani ini kurang bersodakoh? Kita nggak tahu juga sih. Berarti dia udah ikhlas. Kalau ikhlas saya kira tidak ya teman-teman. Karena orang mana yang ikhlas dijarah kan, seperti itu. Makasih atas pencaranya ya Bu Sri Mulyani. Ada hak orang lain juga di rezekinya ibu yang didapatkan. Oh iya,
Maksudnya ada rezeki orang lain yang diambil dari Ibu Sri Mulyani seperti itu. Oke, next. Satu kata untuk kalian influencer yang terima uang untuk jadi buzzer. Asu kalian, ya, asu. Kalian asu, kalian ANJ, ya. Ini negara ini lagi begini, kalian terima uang untuk jadi buzzer. Kelihatan banget kalian itu buzzer ya. Kalian nggak pernah speak up masalah ini, tiba-tiba kalian posting masalah kecewa aja. Ya, netizen juga pinter ya. Jangan mentang-mentang idola kalian ngepost begitu, kalian kira mereka pro ke rakyat kecil. Mereka itu buzzer, anjing. Satu kata. Saya tahu juga ini arahnya kemana ya teman-teman. Tapi kita nggak akan bahas masalah ini lari ke siapa. Tapi yang pasti banyak video yang berseliweran, banyak juga influencer yang mengatakan ada tawaran menjadi buzzer yang budgetnya itu adalah sekitar 150 juta satu kali upload video, kalau nggak salah seperti itu ya teman-teman. Nah, kayaknya sensitif kalau kita membaca komennya ya teman-teman, mengarah langsung ke orangnya. Oke, next. Banyak netizen yang bilang awal kemarahan rakyat hingga demo di DPR ini gara-gara orang ini. Gimana menurut kalian? Apakah iya orang ini sebagai pemicu kemarahan masyarakat demo di DPR? Ya, ini salah satunya sih, Masih banyak lagi sih faktor yang lain, yaitu DPR yang menghambur-hamburkan anggaran ya. Yang seenaknya fungsi pengawasannya sudah tidak terlihat lagi. DPR tidak mewakili rakyat dengan sepenuh hati ya. Karena aspirasi kita ya tidak terwakili sebenarnya. Tapi dari ucapan-ucapan anggota DPR tadi itulah masyarakat itu mulai memuncak. Saya kalau jadi ketua umum partai, saya pecat tuh orang-orang itu ya, agar partainya kembali mendapat kepercayaan dari masyarakat. Kalian tahu partai-partai apa ini? Sebutkan. Ketua umum partai dari orang-orang itu dipecat aja ini ya, biar tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partainya tinggi. Kalau gini, wah, orang-orang kayak gini masih dipelihara di partainya. Iya, pasti betul. Kalau orang yang memang di lingkup partai itu sudah tercoreng namanya, masih dipertahankan, ya konsekuensinya ya seperti ibaratnya pencemaran nama baik ya. Karena di lingkup itu ada tikus ya, gimana orang-orang ya jijik ya kan, seperti itu. Memang gara-gara orang ini nama Sri Mulyani Bahlil tunggu antrian lo. Iya sih, maksudnya okay, next. Awal penjarahan rumah dari Ahmad Saroni, ada demo warga sekitar, tiba-tiba ada abang tak kenal datang rusuh. Ini informasinya diambil dari mana dulu? Jangan para teman-teman percaya dan kemudian menyimpulkan ada orang yang tak dikenal tiba-tiba masuk. Ya kalau namanya masa kemarin memang banyak orang yang nggak kenal karena mereka satu sama lain sudah sepakat untuk berdemo ya teman-teman ke rumah Ahmad Saroni. Tapi untuk penjarahan ini mungkin ya bisa juga ada sebagian kecil orang yang memang memprovokatori penjarahan ini. Tapi ya kita nggak bisa mencari mana orangnya kan, seperti itu. Kita kalau mengulik masalah ini kayaknya bulet ya nantinya teman-teman. Karena ini nanti akan dijadikan pengalihan isu ataupun apa, saya kira nggak tahu juga sih. Tetap harus ditangkap para penjara. Emang kenapa kok penjara semua harus ditangkap? Karena penjara kemarin bukan 1-2 orang loh, banyak orang. Gimana cara nangkapnya? Dan mereka pun bukan hanya orang sana teman-teman.
dari penjarahan ini juga bisa kita simpulkan ke para pejabat-pejabat lainnya ya, karena akan menjadi pelajaran bahwasanya ucapan itu sangat-sangatlah mempengaruhi ya. Dengan ucapan yang sedikit aja bisa meluluh lantakkan rumah dan seisinya ya teman-teman. Oke, next. Nah, 9 penjara rumah Uya Kuya ditangkap polisi. Polisi sebut masih mendalami peran mereka mencari pelaku lainnya. Meskipun 9 pelaku ditangkap, ya kayaknya menurutku rasanya nggak adil aja, karena yang mengambil emang barang-barang itu banyak ya. Masa anak-anak maupun remaja, orang tua di situ. Kemudian kalau salah satu mereka ditangkap, kayaknya informasi lebih jauh pun kayaknya nggak akan pernah didapatkan ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi cukup sekian dulu pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Boleh juga teman-teman klik tombol subscribe di bawah agar channel ini bisa berkembang dan juga menyajikan informasi-informasi yang lebih menarik dan akurat tentunya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.